Oke, jadi tadi ada yang tanya, indeks di London gimana? Nah, untuk NQ atau kayak misalnya S&P kan nggak ada opening bell tuh, baru di 9:30 atau 9:30 baru ada opening bell-nya. Saya akan berikan beberapa argumen ya. Untuk newbie friendly, itu saya sangat menyarankan untuk tidak trade di session itu. London, hindari saja. Saya sendiri pun hanya sentuh London. Itu kan durasinya dari jam 2 sampai jam 5 sore ya. New York UTC time atau EST. Itu saya hanya masuk London kalau misalnya ada potensi HOTD atau LOTD. Hanya itu. Or EZ, LLLR, ASEAN Reversal. Hanya itu. That's it. Selama itu nggak ada, saya nggak bakal masuk. Saya nggak bakal sentuh makro atau kayak sentuh trade klasik ya, tanda kutip, ekspansi, koreksi ekspansi, nggak ada. Nggak. Saya mau spesifik HOTD, LOTD, atau ASEAN Reversal yang easy. Cuma itu. Tiga itu nggak muncul, saya bakal hindari London. London itu, ingat ya, London itu merupakan sesi di mana dia bakal menjadi liquidity untuk New York. Jadi otomatis ya, itu bakal banyak manipulasinya. It's hard, susah sekali. Nah, cheat code-nya adalah mulai dari silver bullet London. Jadi jam 3. Jadi dari jam 2 ke jam 3 kamu sebisa mungkin hindari aja. 2.50 oke. Tapi kayak 2.10, 2.15 itu saran saya hindari aja. Ya, jadi mulailah dari silver bullet. Ya, karena dari jam 2 ke jam 3 itu biasanya itu nggak selalu ya. Itu Judas. Karena di jam 3 sampai jam 4-nya itu kan adalah real move-nya. Bukan real move ya, maksudnya ada real injection liquidity. Yaitu ada silver bullet. Forex bakal lakuin spooling. Makanya kamu jangan kaget. Kalau jam 3 itu kayak tiang naik ke atas, habis itu jepret ke bawah, dan sebaliknya. Itu wajar sekali. Itu tipikal silver bullet London seperti itu. Nah, cari HOTD-nya atau cari potensi LOTD-nya itu kamu starting dari jam 3 sampai pokoknya mulai dari jam 3 aja. Mulai dari SB dimulai itu kamu hunt, cari shift. Nah, dengan bantuan itu saya bisa menghindari shift yang terjadi di jam 2 sampai jam 3. Jadi dari jam 2 sampai jam 3, apapun shift yang saya lihat itu bagi saya adalah investment. Untuk membuktikan bahwa itu beneran shift atau enggak yang terbentuk di jam 2 sampai jam 3, saya tunggu London close. Dan saya harus lihat lagi dari HTF serta gabungkan dengan korelasi pair dengan IS. Apakah IS juga melakukan hal yang sama atau sebaliknya, seperti itu. Nah, uh, London Session NQ itu nggak newbie friendly, ya, dan memang saya sarankan untuk menghindari. Kenapa? Kamu mikir aja, kalau kamu posisinya adalah orang Amerika. Orang Amerika itu, London itu subuh loh. Menurut kamu make sense nggak? Mereka tiap hari itu begadang. Dari jam 2 pagi sampai jam 5 pagi untuk hunting position di London. Apakah mungkin setiap hari bergadang? Cuma mau cari position? Enggak kan? Ya dong. Kalau memang London itu offering setup, atau London itu menawarkan opportunity yang sangat bagus, atau high probability, it's very simple. Orang US setiap hari pasti akan begadang. Kalau memang ada banyak a lot of high probability setup. Artinya apa? Kalau orang US itu logikanya nggak mungkin tiap hari begadang, ya nggak mungkin. Artinya memang London itu tidak semenarik itu, tanda kutip. Tapi kalau misalnya Londonnya itu bikin holiday atau LTD, berarti trader Amerika itu rugi dong. Iya, masalahnya kan nggak setiap hari kejadian. Konteksnya adalah setiap hari offering nggak? Enggak. Seperti itu aja. Tapi New York Session itu beda. Pasti offering. Pasti. Karena New York Session itu adalah sesi di mana room move. Ya, atau distribusi dari PO3 candle daily. Atau PO3 daily session. Seperti itu. Jadi kalau kamu newbie friendly, mulailah dari 9:30 ya, atau kalau memang gatel, ya udah mulai dari jam 7 aja. Tapi nggak usah komplain kalau misalnya sebelum jam 7 sebelum jam 9:30 kamu kena stop loss. Nggak newbie friendly. Yang benar-benar newbie friendly itu cuma dari 9:30. Jadi saya tuh hanya sentuh long run ya, kayak berjam-jam dari London jam 3 misalnya sampai jam 10 malam ya. Itu kalau HOTD atau LOTD naratif. Selain itu saya nggak akan sentuh pasti. Nggak akan. Seperti itu ya. Nah, saya berikan contoh.
Ya, contohnya yang kemarin, itu kan ke bawah dolnya. Nah, di Londonnya, kamu lihat ya nih, saya akan berikan London. Dan pakai M5, kurang-kurangin pakai M1 di London. Ya, kurang-kurangin. Supaya kamu nggak kena stop loss yang aneh-aneh, supaya kamu nggak kena fake shift, nggak kena shift palsu yang aneh-aneh. Nih, kamu lihat ya, kalau kamu entry dari jam 2, mungkin dia memang turun ya. Tapi semua mulai ketika jam 3. Nah ini, real move-nya itu dimulai dari sini. Kamu tinggal hunting fair value gap aja. Nih, misalnya, silver bullet. Silver bullet itu nggak selalu pakai EVG M1 ya. Ini yang suka orang salah, yang ngaco. Ya, mau pakai gap M5 boleh, gap M15 boleh. Kenapa harus gap M1, gap M2 boleh nggak? Boleh. Yang penting selama 1 jam itu, kamu cari fair value gap. That's it. Mau pakai M13 silakan, M12 silakan. Itulah kenapa ada orang yang bilang SB itu udah nggak works di 2025. Itu aneh sekali. Ya, jadi kamu boleh short di sini. Stop loss-nya di sini. Targeting ke bawah. Ya, tapi London itu nggak selalu offering baik seperti ini. Kita lihat di sini, ya. Sebagai contoh di sini kamu lihat. Coba ya, kita lihat yang kemarin. Jam 3 di sini nih. Ini kayaknya SB nih. Nah nih, tuh ya. Kamu lihat kan, dari jam 3, harga run up, fake up, ya. Lalu turunnya pelan. Beda sama tadi kan. Kenapa? Karena yang ini, yaitu masih all time high. Kalau ini beda kondisinya. Ini udah mulai turun. Dia udah keluar dari zona premiumnya. Jadi, di Londonnya, itu turunnya bisa cepat. Lagi. Ya, nah ini, kamu lihat ya. Ini adalah contoh kasus HOTD naratif. Walaupun saya nggak percaya banget bahwa kalau lagi bullish atau ATH itu bisa HOTD. Makanya yang saya expect adalah mungkin hanya ASEAN reversal. Maksudnya apa? Ketika ini sweep, oke, lalu membentuk FVG ini. Saya akan gunakan FVG ini di London untuk short hanya ke sini. That's it, nothing else. Hanya ke London low. Paling jauh, paling ke sini. Karena itu relatif ke low. Ya, itu cara saya ngelihat. Ternyata benar kan, ini HOTD, dia buang ke bawah. Nah, di sini udah beda cerita. Saya bisa gunakan entry model lain. Dan ini ada entry model special. Ya, yang ini sorry, ini saya hanya ajakan di mentorship. Ini special entry model saya di NQ. Kalau lagi all time high. Saya kan memang selalu bilang kan, kalau ATH jangan pernah nge-short. Tapi, pokoknya dari hari ini deh, dari hari ini, 2 hari sebelum NFP pokoknya. Kamis sama Jumat, itu saya call buat turun. Padahal harga lagi ATH-ATH-nya. Karena there's a model. Ada model spesifik untuk ngelakuin short. Targeting ke sini, targeting ke bawah sini. Ya, tapi buat kamu yang masih newbie friendly, kamu boleh targeting session liquidity seperti ini, London low is enough. Kamu short di sini, stop loss di sini, TP di bawah sini. Nah, newbie friendly di 130 adalah di mana saat makro atau silver bullet. Udah. Jadi kalau saya mau belajar NQ, kamu belajar apa dulu? Kuasai silver bullet jam 10 sampai jam 11 di New York. Karena saya dulu juga pertama kali belajar, dari situ mulainya. Jangan langsung ke makro, kamu akan sangat kesulitan. Sulit sekali. Ya, kamu kuasai dulu jam 10 sampai jam 11. Perhatiin per sectionnya. Perhatiin gimana cara IPDA ngedelivery harga. Perhatiin gimana cara fair value itu dipakai dengan baik. Seperti itu. Tapi untuk London, no. Ya, itu nggak newbie friendly. Ya, yang newbie friendly apa? Kalau di London, GU sama EU. Cuma itu. Apalagi. Seperti itu. Ya, nih. Contohnya ini, di London kamu lihat ya. Dari jam 2 nih ya. Sideways. Sampai jam 5. Ini kamu pasti bakal bisa pusing kepala ini. Dari jam 2, sideways. HOTD kah? Nggak tahu. LOTD kah? Kamu juga nggak tahu. Pusing nih. Inilah kondisi seek and destroy. Makanya London itu tidak selalu menarik seperti yang orang bilang. Kenapa? Karena terus saya belajar, saya juga mikir hal yang sama dengan kamu. Siap? Ya, jangan kaget ya. I can read your mind.
Oh, SP sehari ada 3. Iya udah, aku London entry sekali, New York entry sekali. Jadi kalau SB London aku pasti dapat, nanti di New York pasti juga dapat. Pernah mikir gitu? Atau mikir kayak gini, oh ya udah, saat makro 250 aku entry, 210 aku entry, nanti saat di SB aku entry lagi, 450 makro aku entry lagi. Jadi aku entry bisa sampai 5 sampai 7 kali. Enggak seperti itu cara kerjanya. Semua time-time itu, makro, SB itu adalah time filter namanya. Jadi kalau kamu melihat price action kok sampah, seek and destroy, nggak jelas, berarti tunggu di makro. Sesimpel itu. Karena di saat makro lah, itu bakal pecah pasti. Kayak gitu. Ya, jadi semoga kejawab. Kesimpulannya adalah London session itu untuk indeks nggak newbie friendly untuk pemula. Selalu hindari. Ya, fokuslah di 10 sampai 11 silver bullet. Nanti kalau kalian udah pelan-pelan belajar, baru tuh kalian bolehlah lihat di London untuk M, LTD narrative, LTD narrative, ASEAN reversal, dan sebagainya. Oke?